Sholatlah walau terpaksa, puasalah walau terpaksa. Lebih baik masuk surga dipaksa daripada masuk neraka sukarela. Matahari sudah tergelincir ditambah awan yang kian tebal. Maghrib tiba dan hujan turun sangat lebat. Dari tadi aku terus menghubungi Kak Arlan, ingin bertanya posisinya di mana sekarang. Takutnya Kak Arlan menganggapku tidak profesional karena tidak datang meeting yang katanya sangat penting. Aku, Nasran dan Yani tengah berteduh di restoran dekat bandara. Tepat di depan kami ada masjid. Detik berikutnya azan berkumandang. Namun Nasran justru melakukan hal aneh. Dia menerobos hujan yang begitu lebatnya, melewati jalanan menuju masjid. Aku dan Yani kebingungan hingga akhirnya kami menyusul Nasran ke masjid. Sampai di masjid, aku menjibak kabis yang basah. Baju Yani yang ketat tercetak jelas karena terkena air. Aku mengambil jaket di tas yang selalu kubawa karena ini musim penghujan dan memberikannya pada Yani. "Nih," kataku seraya menyodorkan jaket padanya. Yani menolak. "Nggak usah, gue bawa juga kok. Mending lo kasih sama Pak Bos aja," kata Yani menunjuk Nasran yang tengah begitu khusyuk mendengar azan. Beribu pertanyaan menyerbu pikiranku. Sebenarnya ada apa dengan pria itu? "Gak mau ah, lagian dia cowok. Aku mau sholat dulu. Yuk sekalian sholat," ajakku. Gue gak sholat." Yani menggaruk kepalanya yang ku tahu tidak gatal sama sekali. "Kenapa? Datang bulan?" Iya, enggak, itu gak bau mukena," jawabnya gugup. Aku memicingkan mata ke arah Yani. "Gak usah banyak alasan, di dalam banyak mukena. Ayo sholat." Aku menarik tangan Yani, namun ia menahan lebih keras. "Lain kali deh, gue ngerasa gak pantas," imbuh Yani menunduk dalam. Mau ngerasa pantas atau enggak, yang penting sholat. Allah maha pemaaf untuk semua hambanya. Sholat memang harus dipaksa. Kalau masih ada rasa gak pantas, itu bagus. Berarti kita masih ada rasa malu sama Allah. Dari situ kita harus paksa untuk sholat. Karena sholat bukan untuk orang yang baik saja, tapi semua orang yang mengaku dirinya Islam. Kataku mencoba memberi pengertian pada Yani. Dia teman kerjaku, sudah seharusnya saling mengingatkan. Yani seperti menimbang perkataanku. Dari raut wajahnya, ia begitu tidak yakin. "Jangan paksa gue, dak. Kalau gue udah siap, pasti gue sholat. Lo duluan aja," ucapnya. "Surgamu memang bukan urusanku, tapi mengingatkanmu adalah kewajibanku." Aku tersenyum lalu beranjak menuju ruang wudhu, berharap hidayah itu segera mengetuk pintu hati Yani. Karena hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Kalau dilihat dari keterangan Al-Quran, seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah. Semua dapat. Cuma masalahnya, ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya. Ini masalahnya. Hidayah itu bukan persoalan mendapatkan atau tidak. Persoalannya ketika Allah berikan, mau diambil atau tidak. Kata yang sering diucapkan, "Nanti aja deh sholatnya." "Tunggu udah tua, biar sekalian aja." "Nanti aja tobatnya, masih panjang juga umurnya." Taunya detik itu juga Allah cabut nyawanya. Tidak ada yang bisa menjamin umur sampai tua. Jika bisa dilakukan sekarang, kenapa harus menunda nanti? Selesai sholat, kami menunggu di teras masjid. Kebetulan ada kursinya. Nasran duduk di tepi paling ujung. Kami bersama-sama melihat air yang terus mengucur dari atap masjid. "Alda," aku terkejut saat namaku dipanggil secara tiba-tiba. Kak Arlan berlari dengan tergopoh-gopoh melawan derasnya hujan. "Kak Arlan, maafin kakak ya, tadi waktu turun dari pesawat HP kakak tiba-tiba mati. Kamu pasti hubungi kakak kan?" "Tunggu, aku masih tidak mengerti. Kak Arlan tahu aku dari tadi menghubunginya. Terus Kak Arlan tahu dari mana aku ada di sini. Percayalah, ini pertemuan pertama aku dengannya setelah 2 minggu terakhir." "Duduk kak, baju kakak basah semua." Aku mempersilahkan Kak Arlan untuk duduk di samping Nasran. Wajah Nasran datar tidak berekspresi. "Makasih, sekali lagi maaf ya, meetingnya jadi besok pagi. Seharusnya kamu sudah di rumah. Pasti mama kamu khawatir banget," ulang Kak Arlan meminta maaf lagi. "Di sini yang bos itu Kak Arlan. Seharusnya aku yang minta maaf karena tidak bisa menemuinya." "Gabis kamu basah. Terus jaket kamu juga ikutan basah.
Di mobil kakak ada jaket. Kalau kamu mau bisa pakai. Nanti masuk angin bisa bahaya. Atau kamu mau ke warung depan cari yang hangat. Yani dan Ataya juga ikut, katanya. Kak Arlan menatap Yani dan Nasran ramah. Wajah Yani berbinar-binar seperti mendapatkan durian runtuh. Sedang Nasran memasang wajah tembok dilapisi semen 1000 lapis. Terima kasih kak, tapi aku mau pulang aja. Takut mama khawatir di rumah, tolakku sopan. Terbuktikan kalau Kak Arlan memang baik ke semua orang. Ingat satu hal, Kak Arlan sudah menikah. Aku tidak ingin dicap sebagai wanita pengganggu rumah tangga orang. Mundur sebelum berperang adalah pilihanku saat ini. Mencintaimu adalah candu, tapi memilikimu hanyalah dongeng yang lucu. Hujan perlahan berhenti, tinggal menyisakan rintik-rintik kecil. Aku bersiap dengan tas yang kugenggam begitu erat agar isinya tidak basah. Aku pulang duluan ya kak. Aku melihat Kak Arlan sekilas. Rasa kagum ini sulit untuk dihilangkan. Saat mencoba ingin melupakan, saat itu juga rasa ingin memiliki kian membesar. Tapi saat ini sadar diri kalau bukan aku yang dipilih. Yani, aku duluan. Aku beralih menatap Yani. Nasran masih diam, seperti patung mati. Alda, kamu naik apa? Tanya Kak Arlan. Taksi kak, motor aku masih diservis, jawabku. Sama kakak aja, masih ada rintik. Nanti kamu sakit, kebetulan kakak juga ada urusan yang melewati rumah kamu, ucap Kak Arlan menawarkan. Aku tersenyum tipis. Gak usah kak, makasih banget sebelumnya. Aku bisa sendiri, tolakku. Gak masalah Alda, kakak bisa antarin kok. Anggap aja ini sebagai permintaan maaf karena sudah membuat kamu repot hari ini. Enggak kak, aku gak merasa repot sama sekali kok. Gak ada yang perlu dimaafkan juga, jawabku masih menolak. Kak Arlan menghela napas. Seperti mengajakku pulang adalah hal yang paling sulit di dunia. Karena prinsipku, tidak boleh setan bersorak senang karena berhasil meluncurkan aksi jahatnya. Bayangkan, berdua di dalam mobil dalam keadaan dingin-dinginan, ditemani rintik hujan yang turun. Siapa yang bisa menjamin tidak ada sesuatu yang terjadi? Wanita adalah fitnah terbesar laki-laki. Ungkapan Imam Ibnu Hajar ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Usama bin Said. Beliau bersabda, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis ini tidak berlebihan karena fakta memang telah membuktikan meskipun wanita diciptakan dengan kondisi akal yang lemah, namun betapa banyak lelaki yang cerdas, kuat, gagah perkasa, dibuat lemah, tunduk di bawahnya. Meskipun para wanita diciptakan dengan keterbatasannya, namun betapa banyak para penguasa jatuh tersungkur dalam jeratnya. Meskipun wanita dicipta dengan keterbatasan agama, namun betapa banyak ahli ibadah yang dibuat lalai dari Tuhannya. Tidak sedikit seorang miliarder kaya raya nekat berbuat korupsi demi istri tercinta. Tidak jarang darah tertumpah, pedang terhunus karena wanita. Betapa banyak orang waras dengan akal yang sempurna menjadi gila gara-gara wanita. Bahkan sering kita jumpai seorang laki-laki rela bunuh diri demi wanita. Atau yang lebih parah dari itu semua, entah berapa orang mukmin yang mendadak berubah menjadi kafir gara-gara wanita. Pantaslah jika Rasulullah mengatakan fitnah wanita adalah fitnah yang luar biasa. Bahkan betapa umat terdahulu hancur binasa juga gara-gara wanita. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam. Ada kisah klasik yang sempat mengubah sejarah akibat fitnah wanita, di antaranya kisah Salih Samu'asin. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Salih Samu'asin. Suatu ketika, saat ia menaiki menara untuk mengumandangkan azan, ia melihat seorang gadis Nasrani yang rumahnya berada di sisi masjid. Ternyata peristiwa itu membuat sang pemuda jatuh hati dan terfitnah. Ia pun mendatangi rumahnya dan mengetuk pintunya. Siapa? Tanya sang gadis. Saya Salih, tukang azan. Sang gadis pun membukakan pintu untuknya. Tatkala sudah masuk ke dalam rumah, sang pemuda berusaha memeluknya. Apa-apaan ini?
Kau ini orang yang diberi amanat, teriak sang gadis mengingatkan dengan sedikit memberontak. Kau ingin saya bunuh atau melayani keinginanku, jawab pemuda. Saya tidak sudi, saya tidak mau melayanimu kecuali jika kamu meninggalkan agamamu. Pemuda tersebut mengatakan, aku telah berlepas diri dari agamaku dan dari ajaran Muhammad. Sang pemuda semakin mendekat. Sang pemuda mulai tersungkur bertekuk lutut dalam pelukan jerat asmara. Saat itulah sang gadis menyuruhnya untuk memakan daging babi dan menengguk minuman keras. Sang pemuda menurut bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Ketika sang pemuda sedang dalam keadaan mabuk berat, ia disuruh untuk naik loteng. Akhirnya sang pemuda jatuh dan mati dalam keadaan kafir. Ibnu Jauzi mengatakan, waspadalah, semoga Allah merahmatimu. Jangan sampai engkau berani menantang sumber fitnah, sebab orang yang mendekatinya akan jauh dari keselamatan. Jika waspada darinya identik dengan keselamatan, sebaliknya menantangnya identik kebinasaan. Sangat jarang orang yang mendekati fitnah mampu selamat dari jeratnya. Dia sama saya, kata Nasran tiba-tiba. Aku terkejut, ternyata Nasran masih bernafas. Dari tadi dia hanya diam dan baru ini mengeluarkan suara. Nasran berdiri dengan tangan yang ia masukkan di saku, tidak melihatku sedikit pun. Enggak, ada kesini karena saya, jadi saya yang berhak mengantarnya pulang, balas Kak Arlan kekeh. Dia pergi sama saya dan harus pulang sama saya juga, dia tanggung jawab saya. Apa-apaan ini? Tanggung jawab apa maksudnya? He is really a crazy guy. Bersambung.